Berlatar di daratan Tiongkok, kita diperkenalkan oleh Sky. Dia adalah juru masak hebat dari restoran Seven. Restoran itu merupakan restoran yang masih berdiri kokoh selama 30 tahun di Spring Avenue. Karena memang cita rasanya yang sulit untuk ditandingi. Spring Avenue merupakan daerah tradisional Tiongkok yang mana di sana terdapat banyak warung makan bercita rasa tinggi dengan harga yang manusiawi. Pada saat restoran beroperasi, datang pengunjung yang menyerobot antrian dengan sengaja. Melihat hal itu, Sky datang langsung menegur orang tersebut untuk mengantri. Bukan malu atau mengikuti perintah Sky, dia yang tidak terima ditegur mengatakan pada Sky apabila bosnya akan membuka restoran tepat persis di depan Resto Seven dan akan dipersenjatai koki kelas internasional yang mana itu bisa menjadi ancaman bagi Resto Seven beserta Sky. Dan mari kita sajikan Kak Armstrong. Mari Patrick kenalkan dengan Paul dan kekasihnya Mayo. Dia merupakan koki jebolan Prancis yang mendapatkan sanjungan luar biasa dari tamu kehormatan pada suatu acara pesta kelahiran anak dari seorang raja Prancis. Let's wish the little prince a happy and healthy life. Sang raja yang bahagia dengan skill memasak Paul lalu menghadiahi Paul berupa jabatan chef eksekutif di restoran milik raja. Tetapi dengan sopan Paul menolaknya dengan dua alasan. Yang pertama, dia ingin mencoba tantangan baru, dan yang kedua, dirinya sudah menerima tawaran untuk mempiloti restoran yang ada di China. Di pasar kita diperlihatkan Paul yang sedang mencari ikan kerapu besar, tetapi penjual di sana mengaku tidak memiliki ikan tersebut. Terkejutnya Paul ketika seorang penjual itu memberikan ikan kerapu besar kepada Sky. Sudah jelas Paul tidak terima begitu saja. Dia beradu argumen kepada penjual yang mana sang penjual berdalih yang mampu mengolah ikan itu di sini hanyalah Sky. Sangat sayang ikan sebagus itu apabila jatuh ke tangan yang salah, begitu juga imbuhnya. Tidak ingin berakhir dengan keributan antara mereka bertiga, penjual itu pun memutuskan untuk membelah ikan kerapu tersebut menjadi dua bagian. Persiapan restoran Stellar pun bisa dikatakan hampir selesai. Di hari itu, Paul mengundang pemilik dari restoran Stellar untuk meresmikan resto tersebut dan mencicipi hidangan yang sudah disiapkan oleh Paul dan Mayo. Terjadi hal yang kurang mengenakan di area depan restoran, yang mana ada bentrokan antara keamanan Resto Stellar dan warga Spring Avenue, yang mana warga menilai resto tersebut kurang etis dalam membangun resto di sana. Tidak berhenti di situ saja, warga Spring Avenue menantang koki Resto Stellar untuk adu skill masak dengan koki andalan mereka di Spring Avenue, yaitu Sky. Melihat kemampuan mereka berdua, pemilik Stellar mendaftarkan mereka ke kompetisi nasional yang mana itu akan berpengaruh dengan kelanjutan pembangunan Spring Avenue dan Stellar. Apabila Sky yang memenangkan pertandingan, Spring Avenue tidak akan digusur oleh pihak Stellar. Tetapi, apabila Paul yang menang dalam pertandingan, Stellar akan membuldoser habis Spring Avenue. Uni yang terlihat murung di loteng, di mana dia mulai khawatir dengan sepinya pelanggan Resto Seven akhir-akhir ini, dihampiri oleh Sky. Dia menjelaskan, Resto Seven ini mirip dengan sebuah kantin. Sudah jelas berbeda besar dengan restoran Stellar. Restoran Stellar selain menjual cita rasa, dia juga menjual vibe hedon dan dekorasi yang instagramable yang membuat harga makanan Stellar itu jauh lebih tinggi dari restoran Seven. Pengumuman peserta yang ikut kompetisi koki telah ditetapkan. Salah dua pesertanya yaitu Resto Seven dan Stellar, yang mana siapapun yang menang dalam kompetisi ini akan bertanding dengan dewa koki nomor 1 di daratan Makau, yaitu sang dewa masak. Dia itu tidak lain adalah ayah Sky sendiri.
Seketika ingatan Sky terlempar pada masa lampau, yang mana ayahnya pergi meninggalkannya bersama Guru Seven tanpa nafkah lahir dan batin. Ingatan Sky hanya sebatas saat dia memasak dan mengalami insiden kecil, yang mana hal itu membuat ayahnya marah dan melarang Sky untuk masuk ke dapur. Tak ingin melihat Sky sedih, Guru Seven pun membimbing Sky untuk belajar memasak hingga menjadi koki terhebat di Spring Avenue sampai saat ini. Di tengah sesi wawancara, sang wartawan mencoba mengkonfirmasi apakah benar Sky dari Resto Seven itu adalah anak kandungnya. Yang mana setelah mendengar hal itu, sang dewa masak mengaku tidak kenal dengan Sky. Setelah itu, dengan muka kecut, sang dewa masak keluar dari ruangan tersebut sebelum wawancara selesai. Siang harinya Resto Seven kedatangan Mayo, yang mana dia mengundang makan malam untuk Sky dan Uni di Stellar. Malam harinya mereka berdua mendatangi Stellar untuk menghadiri undangan. Mereka disajikan hidangan pembuka buatan Paul, yaitu telur mata sapi. Tetapi apabila dirasakan lebih lanjut, itu terbuat dari kombinasi buah anggur, mangga, dan markisa. Hidangan kedua yang datang adalah sup vegetarian yang apabila disiram air, tumbuhan-tumbuhan itu berkembang. Merasa tidak terima karena Paul hanya berniat untuk unjuk gigi, Sky mendatangi dapur untuk menantang Paul. Lalu Sky pun memasak hidangan dengan cara tradisional, yaitu tumis sapi dengan daun bawang. Sesimpel itu tapi begitu menggoda. Di sisi lain, Paul yang mendapatkan gelar koki dari Prancis itu juga memasak daging sapi dengan cara yang lebih modern, yang mana tentu saja hidangan itu lebih next level daripada masakan milik Sky. Melihat hidangan Paul yang lebih cantik, Sky pun memutuskan untuk pergi dari Stellar. Hari kompetisi masak antara Paul dan Sky pun tiba. Paul yang datang menggunakan setelan chef baju profesional dan Sky yang datang menggunakan setelan santai khas koki Spring Avenue itu pun tidak terlihat gentar melawan chef Prancis. Peraturan pertandingan kali ini masing-masing peserta diberi waktu 90 menit untuk mengolah bahan yang sudah disediakan oleh penyelenggara. Dan barang siapa yang memiliki penilaian terbaik, dia akan menjadi pemenang di kompetisi ini dan berkesempatan mengikuti pertandingan memasak di Makau dengan melawan sang dewa masak. Sky berencana memasak bebek isi khas Tiongkok. Semua juri diperlihatkan kemampuan menggunakan pisau Sky yang sangat lincah saat memisahkan tulang dan kulit bebek, yang mana setelah itu dia menggulungnya di daun teratai. Di sisi lain, kita diperlihatkan kemampuan Paul yang kali ini menggunakan cara masak yang modern. Dia mengolah foie gras dengan raspberry dengan topping karamel dan es krim di atasnya yang digunakan untuk pemanis. Penilaian juri terhadap masakan Paul dan Sky adalah seri, yang mana penyelenggara lomba mempersilahkan salah satu juri untuk memutuskan siapa yang menjadi pemenangnya. Dan juri tersebut memutuskan bahwa Paulah yang menjadi pemenangnya. Sang juri pun beralasan, di dalam dunia memasak, selain mengagungkan rasa yang enak, koki juga harus mau melakukan terobosan dengan menggunakan cara-cara masak yang modern. Setelah kekalahan itu, Sky terlihat murung di arena bermain. Dia didatangi gurunya, yang mana Guru Seven berpesan menang atau kalah adalah hal yang biasa. Yang penting teruslah lebih baik daripada hari ini. Selain itu, Guru Sky juga berpesan, dalam bermasak, Sky harus membuang aura negatif kepada sang ayah agar Sky bisa memasak dengan hati. Sky yang nampak masih murung lalu kembali dihibur oleh sang Guru Seven. Dia bercerita ketika dia sedang mengembara untuk belajar memasak, dia bertemu dengan dua biksu cilik. Kedua biksu itu memberikan bakpao buatan mereka, yang mana setelah Seven mencobanya, bakpao itu jauh dari sempurna.
Namun sebelum Guru Seven mengutarakan pendapatnya, biksu itu menjelaskan bahwa bakpao itu dibuat dari bahan dasar yang mereka tanam sendiri, dari gandum, vanili, serta kacang hijaunya. Setelah mendengar penjelasan biksu cilik tersebut, Guru Seven mengurungkan diri untuk mengkritik bakpao tersebut. Di restoran Stellar, Paul dikagetkan ketika pemilik restoran tersebut memutuskan sepihak, yang mana Mayo lah yang menjadi wakil dari Steral. Mayo ternyata sudah membocorkan rahasia Paul, yang mana Paul menjadi chef hanya menggunakan buku catatan, di mana indera perasanya sudah lama mati karena terlalu banyak mencicipi jenis rasa selama bertahun-tahun. Di taman, Sky yang tidak sengaja melihat Paul murung, lalu menghampirinya. Dari situlah diketahui bahwa Paul sungguh sakit hati kepada Mayo. Kenapa wanita yang dia rawat seperti kedelai pilihan itu rela berkhianat hanya demi bisa bertarung dengan Dewa Masak. Lain cerita dengan Sky. Sky sangat membenci Dewa Masak. Dewa Masak itu tidak lebih dari seorang ayah bejat yang meninggalkan anaknya di saat anaknya membutuhkan dia. Restoran Seven kedatangan tamu yang tidak lain adalah pemilik Stellar, di mana maksud dia berkunjung ke sana untuk membeli restoran Seven yang akan dipergunakan untuk parkiran restoran Stellar. Sudah jelas restoran Seven menolak penawaran tersebut. Dan di saat yang bersamaan tibalah Paul dan Sky di lokasi, yang mana Paul memutuskan untuk mengikuti lomba masak internasional. Dia beranggapan bahwa dialah yang memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan siapa yang mengikuti pertandingan masak di Macau karena dialah pemenangnya. Demi bisa memenangkan pertandingan di Macau, Paul dan Sky berlatih di bawah bimbingan Guru Seven. Selain itu, mereka bertukar keahlian memasak, di mana Sky mengenalkan permainan api di masakan Cina. Di sisi lain, Paul pun mengenalkan kepada Sky teknologi memasak yang dikembangkan dan sekarang masif digunakan di daratan Eropa. Mereka pun menuju ke Macau untuk menjalani kompetisi internasional. Terlihat lintas negara ikut tampil dalam pertandingan malam ini. Selain itu, di sana Paul dikejutkan oleh kehadiran Mayo yang menjadi salah satu peserta juga. Peraturan kali ini adalah para peserta akan diberi waktu 100 menit untuk menghadirkan seni olahan memasak terbaik mereka dan dibawa ke hadapan juri. Dan yang akan memenangkan lomba kali ini, dia akan berhadapan langsung dengan sang Dewa Masak. Tidak mau ambil pusing dengan kedatangan sang mantan, Paul pun mencurahkan seluruh tenaganya untuk berkolaborasi dengan Sky. Mereka membuat hidangan semacam tahu tradisional dikombin dengan Paul yang menambah aksen modern di bagian toppingnya. Ladies and gentlemen, the winner of the final fight， 高天賜同安保羅。恭喜高天賜安保羅。蔡瀾先生為我哋講解下佢哋勝出嘅原因。好唔簡單，將豆腐到，絕對係美食界嘅奇蹟啊！ Tak cukup puas dengan hasil kemenangan tadi, Sky pun langsung mengajak Paul untuk berdiskusi tentang masakan apa yang akan kita sajikan untuk melawan Dewa Masak. Yang mana di luar dugaan Paul menjelaskan bahwa yang akan melawan sang Dewa Masak hanya boleh satu orang. Paul yang sadar diri akan ketidakmampuannya memasak dengan maksimal, dia mempersilahkan Sky untuk maju untuk duel bersama Dewa Masak. Hal itu juga didasari dengan semangat kompetisi Sky yang sangat kuat untuk melawan dan balas dendam kepada ayahnya. Pertandingan dua top chef sekaligus bapak dan anak itu pun tiba. Semua orang dibuat penasaran oleh penampilan sang Dewa Masak yang merupakan pemenang lomba masak internasional 2 kali berturut-turut. Selain itu, yang unik dari Dewa Masak, dia tidak pernah mengulang teknik masakan yang lama di setiap kompetisi yang dia jalani.
kita diperlihatkan betapa legowonya Sky yang mana dia mampu berjabat tangan dengan orang yang telah meninggalkannya selama 20 tahun. Saat pertandingan sedang berlangsung, Sky hanya terdiam dan membuat mukanya disiram oleh ayahnya sendiri. Setelah tersadar dari melamunnya, Sky mengambil gandum untuk membuat sesuatu. Di sisi lain, kita diperlihatkan sang dewa masak yang sedang memasak hidangan menyerupai printing 3 dimensi. Di sana ada taman, bunga, dan sekaligus burungnya juga. Siapa yang tidak terkesan dengan masakan sang dewa masak? Semua juri begitu terkesima dengan masakan yang memiliki tingkat kesulitan yang sangat luar biasa ini. Saat giliran Sky tiba, kita dikejutkan dengan aksi Sky yang tidak memberikan makanan itu kepada juri, tetapi makanan itu dia berikan kepada ayahnya. Begitu melihat makanan itu, sang ayah sontak teringat kejadian sebelum meninggalkan Sky. Dia memasakkan 1 mangkuk mie untuk perpisahan. Dan film pun tamat. Ending yang cukup membuat lapar. Kasana dari film ini yaitu lakukanlah semuanya dengan penuh kecintaan. Karena dengan kecintaan itulah kita dapat bertahan dengan cobaan dan kegagalan. Semoga film kali ini bisa menghibur dan mengisi waktu kosong kalian ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari kami. Patrick sekali lagi undur diri. Bye-bye.